Siklus hidup pada Ascomycota dimulai dari Ascospora yang tumbuh menjadi benang atau hipa yang bercabang-cabang. Kemudian salah satu dari beberapa sel pada ujung hipa berdiferensiasi menjadi ascogonium yang ukurannya lebih besar dari hipa biasa. Sedangkan ujung hipa yang lainnya membentuk antheridium. Antheridium dan ascogonium tersebut letaknya berdekatan dan memiliki sejumlah inti yang haploid. Pada ascogonium, tumbuh trikogin yang menghubungkan ascogonium dengan antheridium. Melalui trikogin ini, inti dari antheridium pindah ke ascogonium dan kemudian berpasangan dengan inti pada ascogonium. Selanjutnya pada ascogonium tumbuh sejumlah hipa yang disebut hipa ascogonium. Inti-inti membelah secara mitosis dan tetap berpasangan. Hipa ascogonium tumbuh membentuk septa bercabang. Bagian ascogonium berinti banyak, sedangkan pada bagian ujungnya berinti 2. Bagian ujung inilah yang akan tumbuh menjadi bakal ascus. Hipa ascogonium ini kemudian berkembang disertai pertumbuhan miselium vegetatif yang kompak, membentuk tumbuh buah. 2 inti pada bakal ascus membentuk inti diploid yang kemudian membelah secara meiosis untuk menghasilkan 8 spora ascus atau ascospora. Apabila ascospora tersebut jatuh pada lingkungan yang sesuai, maka ia akan tumbuh membentuk hipa atau miselium baru. Reproduksi aseksual pada Ascomycota adalah dengan cara membentuk tunas dan spora aseksual. Pembentukan tunas terjadi pada jamur uniseluler dan spora aseksual pada jamur terjadi pada jamur multiseluler. Spora aseksual tersebut terbentuk pada ujung hipa khusus yang disebut conidiopor dan sporanya disebut conidia. Conidia merupakan spora yang dihasilkan secara eksternal, yaitu di luar kotak spora atau sporangium. Sedangkan siklus hidup Basidiomycota, spora yang dihasilkan oleh adanya basidium atau basidiospora ini mempunyai suatu sifat haploid serta tumbuh membentuk hipa-hipa yang bersekat. Tiap sekat tersebut berinti 1. Ada yang sebagai hipa ditambah jantan serta juga ada hipa betina. Apabila keduanya bertemu, yang akan terjadi plasmogami atau pencampuran plasma sel, serta juga akan terbentuk sel hipa yang dikariotik atau 2 inti. Hipa itu lalu akan terus berkembang serta kemudian membentuk satu miselium yang masih sifatnya itu dikariotik, sehingga akan terbentuk tubuh buah basidiokarp yang bentuknya itu seperti payung. Basidiokarp akan menghasilkan basidium yang terdapat pada lapisan yang disebut dengan himenium. Di tempat seperti itulah kemudian akan terjadi suatu kariogami yang merupakan suatu persatuan antara 2 inti itu menjadi satu. Kemudian inti tersebut akan mengalami sebuah pembelahan meiosis itu di dalam membentuk 4 spora haploid yang disebut dengan sebutan basidiospora. Demikian seterusnya.